pembelajaran hari ini nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan bacaan bismillah bersama-sama, mari kita berdoa mulai. Sebelum kita pembelajaran di materi yang akan saya sampaikan nanti, ya, apakah kalian semuanya sudah atau masih mengingat pelajaran sebelumnya? Pelajaran apa kemarin? Ya. Oh, rantai makanan dan jaring makanan yang kemarin. Ya, ingat. Oke, sifat-sifat saya masih bisa ya? Masih ingat? Masih. Nah, sebelum kita pelajaran, ya, untuk membangkitkan semangat kalian dan rasa nasionalisme kita, mari semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ya, semuanya semangat ya. boleh silakan kalian bisa meraih cita-cita yang ingin kalian impikan. Baik, selanjutnya terkait dengan pembelajaran hari
kita akan mempelajari terkait dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, sekarang saya mau bertanya dulu, apakah yang sudah tahu terkait dengan apa itu namanya tentang ekosistem? Ada yang sudah tahu? Oke, nah, mari kita cari tahu. Oke kelas, sebelum kita ke materi, saya akan membagikan terlebih dahulu terkait dengan penguatan literasi ya, supaya nanti kalian bisa lebih memahami sebelum kita mempelajarinya. Di sini ada transfer energi di ekosistem. Sudah saja. Nah, untuk selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Silahkan nanti bisa kalian mencari kelompoknya sendiri-sendiri yang isinya 5 sampai 6 orang. Paham ya? Oke, silahkan kalian mencari kelompoknya. Bisa dikelompokkan, mejanya bisa didekatkan. Setelah itu nanti saya akan membagikan PKBD buat kalian, yaitu lembar kerja siswa. Sudah? Gak usah bingung. Kalau ya itu belum lupa selesai. Oke, materi kali ini atau hari ini kita akan membahas apa tadi? Rantai makanan ya. Jadi belum ada yang tahu ya. Mari kita kasih tahu. Rantai makanan. Nah, rantai makanan itu ada 3 komponen. Satu adalah produsen, yang kedua adalah konsumen, dan juga yang ketiga adalah dekomposer. Ada yang sudah mengetahui tentang 3 komponen tersebut? Belum. Oke, mari kita cari tahu lagi apa itu terkait dengan. Tetapi sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa? Mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Tadi yang pertama tujuan pembelajarannya. Yang kedua, mampu menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir adalah mampu membuat jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Oke, baik. Selanjutnya, makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk yang lainnya, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Apakah kamu tahu dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup pada gambar di samping? Apakah kalian dapat mengidentifikasinya? Gambar itu ada gambar apa? Oh, terus ada gambar? Terus? Nah, bisa mengidentifikasinya? Bagaimana? Kelinci makan rumput, terus rumput makan kelinci. Ular makan kelinci, terus ular makan rumput. Terus bagaimana? Jadi yang pertama dulu sebutkan, rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan ular. Terus ular dimakan siapa? Ular dimakan elang. Elang dimakan siapa? Nah, nanti kita cari
siapa? Nah, gitu ya. Tadi ada 3 komponen apa? Masih ingat? Produsen, konsumen, dan dekomposer. Terus ini nanti sebagai apa? Sudah tahu? Oke. Next, sudah tahu juga apa? Nah, kita lihat rantai makanan. Lihat kan? Kesebutan rantai makanan itu. Di sini tadi ada rumput ya. Ini ada rumput. Rumput itu dapat menghasilkan makanan sendiri dari apa? Fotosintesis. Nah, oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem tumbuhan berperan sebagai apa? Itu tadi yang pertanyaan pertama ya. Kalian tahu nggak produsen itu apa, konsumen itu apa, nanti dekomposer itu apa kan itu? Ini dijawab. Nah, kemudian rumput itu dimakan oleh kelinci. Dan kelinci ini adalah memakan tumbuhan untuk mendapatkan apa? Energi. Dalam rantai makanan ini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Nah, berarti produsen itu dimakan oleh konsumen. Kemudian ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Ular memakan kelinci, sehingga di rantai makanan ini ular berperan sebagai. Nah, kita lihat. Kita bisa menggambarkan hubungan pada gambar di atas dalam bentuk rantai makanan seperti ini. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan ular. Nah, ini cara mengidentifikasinya. Jadi yang namanya produsen dan konsumen sudah tahu ya. Nah, ini konsumen paling akhir disebut sebagai puncak rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Nah, hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Nah, ular ini sebagai hewan karnivora. Kalau kalian sebagai apa? Ya, memakan segalanya. Kalau memakan segalanya berarti apa? Karnivora itu makan apa? Oke. Kalau makan tumbuhan, omnivora itu makan segalanya. Nah, ini yang dinamakan dengan dekomposer. Perhatikan. Lalu siapa yang akan makan ular? Karena tadi ular di tingkat yang terakhir ya, atau di puncaknya makanan. Tadi ada yang bilang bahwa ular itu nanti akan dimakan elang. Nah, terus kalau yang elang itu sebagai puncak, siapa yang akan makan elang? Nah, ini jawabannya di sini. Bakteri dan jamur itu merupakan contoh dekomposer. Dekomposer itu ketika makhluk hidup itu mati, tubuhnya itu akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Dan humus dibutuhkan tumbuhan untuk apa? Tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lainnya. Sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem itu menjadi siklus yang terus berputar. Tadi kan dari rumput itu bisa menghasilkan makanan sendiri. Rumput itu biar bisa subur karena apa? Tanahnya ini apa? Tanahnya humus, dan tanahnya humus itu berawal dari mana? Dari dekomposer ini mengurai bangkai hewan yang di puncak paling atas. Dia bisa mati, nanti akan diurai sehingga membuat tanah itu bisa humus. Jadi tanahnya nanti bisa humus, menghasilkan rumput lagi. Rumput dimakan kelinci, kelinci nanti dimakan ular, ular dimakan elang lagi, elang mati, nanti diurai lagi. Nah, ini yang dinamakan siklus yang terus berputar. Berarti puncak yang paling utama adalah apa? Dekomposer, atau yang memakan konsumen tingkat puncak itu adalah dekomposer. Selanjutnya, ada pertanyaan sampai sini?
Nah, membuat rantai makanan. Menurut kalian, apa peran hewan omnivora pada rantai makanan? Karena mereka bisa memakan tumbuhan dan hewan. Hewan omnivora itu bisa menjadi konsumen tingkat 1, bisa menjadi konsumen tingkat 2, atau bahkan tingkat ketiga. Contohnya ini siapa? Siapa? Ini monyet. Ya. Monyet yang bisa memakan serangga dan buah-buahan. Siapa ini? Oke. Ulat ya. Dan coba kalian membuat rantai makanan dari gambar ini. Yang pertama siapa? Yang pertama ini daun atau buah-buahan ya. Terus yang kedua lah. Terus ulat monyet. Gitu. Nah yang selanjutnya, rantai makanan di ekosistem laut. Tadi rantai makanan di apa ya, di udara ya, di atas bumi lah, atau di daratan. Ini rantai makanan di ekosistem. Oh ya, ekosistem kan tadi saya bertanya ya terkait dengan ekosistem itu adalah suatu lingkungan makhluk hidup. Ya, ada ekosistem darat, ada ekosistem laut, ada ekosistem hutan seperti itu. Nah ini kita membahas ekosistem yang ada di laut. Pada ekosistem laut yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Namanya adalah fitoplankton. Nah, rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem laut. Nah, organisme ini hidup di permukaan air laut karena butuh sinar matahari untuk berfotosintesis. Fitoplankton nanti dimakan apa ini? Terus zooplankton terus ikan kecil dimakan, terus ikan besar dimakan, kalian semuanya. Kalian makan ikan besar, enggak? Kalian makan ikan sedang. Nah kalian berarti nanti makan ikan besar. Emang enak dari apa itu? Ikan hiu. Ada yang pernah makan dagingnya ikan hiu? Kalau ikan sedang, apa contohnya? Bawel, lele, nila, teri, salmon. Ada yang pernah makan salmon? Kalau makan sushi, udah pernah makan sushi, jadi biasanya ada salmonnya. Sushi ya. Nah, contoh rantai makanan pendek. Rantai makanan tidak selalu terdiri dari urutan atau proses yang panjang. Karena apa? Ukurannya yang besar. Contoh ini, gajah dewasa tidak memiliki predator alami. Jadi, gajah memakan berbagai jenis tumbuhan, termasuk adalah rumput dan juga pohon akasia di padang rumput. Berarti ini rantai makanan pendeknya itu adalah dari rumput dimakan oleh gajah selesai. Karena apa? Si gajah ini tidak memiliki apa tadi predator secara alami. Jadi nanti kalau misalkan gajahnya ini udah kayak mati itu, dia akan dimakan oleh dekomposer tadi. Akan dimakan oleh jamur-jamur, terus dia membusuk sehingga menyuburkan tanah yang ditempatin oleh gajah meninggal tadi yang sudah dikurai oleh dekomposer. Gitu ya. Terus kemudian contoh rantai makanan yang pendek kan. Contohnya di sini, tanaman yang sudah mati atau membusuk itu merupakan sumber makanan bagi siapa? Cacing. Cacing apa?
Oleh karena itu, cacing tanah itu juga berperan sebagai dekomposer. Di bawah ini merupakan contoh makanan terjadi pada cacing tanah. Apa? Tanaman mati, kemudian cacing tanah, dia kan mengurai tanaman mati ya, kayak bodong-bodong atau daun-daun itu pada berguguran, dia nanti akan membusuk dan menjadi tanah yang subur sehingga bisa membuat hidup sebagai energinya oleh cacing, makanya cacingnya bisa hidup. Kemudian cacing dimakan siapa? Burungnya dimakan siapa? Dimakan raja. Ya aja. Kamu makan burung aja. Burung biasanya tadi burung itu kan dimasak dijual ya. Kodok. Nah, dalam ekosistem yang luas seperti hutan terdapat berbagai komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen dapat dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu pula sebaliknya, konsumen dapat memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu bagaimana proses rantai makanan terbentuk dalam ekosistem yang memiliki banyak jenis dan jenis hewan dan tumbuhan? Jawabannya adalah jaring-jaring makanan. Nah, jadi kenapa harus ada yang namanya makan dan dimakan? Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menyeimbangkan ekosistem. Coba misalkan si tikus itu, misalkan tikus kalau tidak dimangsa, biasanya tikus dimangsa siapa? Kucing. Misalkan ya, tikus kalau tidak dimangsa oleh kucing, maka yang menjadi banyak yang apa? Tikus. Sehingga yang rugi siapa? Yang akan mengalami kerugian adalah petani. Karena apa? Tikusnya malah ada dari petani. Dan ketika si tikus ini ibaratnya tidak dimakan oleh kucing, dan kucing berarti tidak punya makanan, ini yang hidup. Jadi nanti kucingnya jadi sedikit, tikusnya belum banyak. Itu sangat merugikan. Jadi tidak seimbang. Seperti itu. Jadi kita lihat, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang sangat luas, banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Apakah kalian dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup pada gambar ini? Ada bunga, semut, kupu-kupu, kumbang, dan laba-laba. Nah, kira-kira kalian bisa membuat jaring-jaring makanan dari gambar ini nggak? Pertama apa? Nah, terus kemudian bunga di kupu-kupu. Terus kupu-kupu makan siapa? Maksudnya bunga makan kupu-kupu? Laba-laba. Satu. Terus ada lagi apa? Bunga. Terus makan bunga. Terus gimana? Laba-laba. Oke, kita lihat. Kita buktikan ya, kita lihat. Nah, ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan yang tadi ada kumbang, ada kupu-kupu, ada laba-laba, ada semut. Yang sebagai produsen adalah bunga. Bunga yang pertama, jaring-jaring makanan yang pertama adalah bunga itu dimakan oleh kupu-kupu. Kupu-kupu sebagai konsumen pertama. Kemudian kupu-kupu dimakan laba-laba. Laba-laba juga menjadi konsumen kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, bunga dimakan oleh semut. Semut ini juga sebagai konsumen utama. Kemudian semut dimakan kumbang. Kumbang sebagai konsumen kedua. Kemudian kumbang dimakan laba-laba. Laba-laba ini
bisa menjadi konsumen kedua, juga bisa menjadi konsumen ketiga. Nah, ada beberapa rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan ini. Kedua, jika kalian perhatikan, laba-laba berperan sebagai konsumen kedua dan juga sebagai konsumen ketiga. Nah, itu yang saya jelaskan. Ya, jadi kalau di ekosistem itu bisa jadi contoh nih, ada beberapa yang harus menjadi konsumen ke-1, kedua, ketiga, tidak harus ke-1, tidak harus kedua, menyesuaikan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Nah, setelah kita mempelajari rantai makanan dan jaring-jaring makanan, maka kita temukan dalam kamus atau kosakata yang baru terkait dengan pembelajaran hari ini. Tadi ada rantai makanan. Apa itu? Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Oke, yang disebut dengan produsen. Oke, yang sebagai produsen konsumen. Oke, sebagai dekomposer. Oke, sebagai humus apa itu? Oke, next kosakata selanjutnya ada fitoplankton. Oke, zooplankton. Lamun. Organisme. Jaring makanan. Oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Kita menyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul. Yo. Gundul Pacul.
lain.